Hari malam makan langsat. Makan langsat 10 biji. Jawab salam kurang semangat, ulun ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kayak 1 juta orang penontonnya. Mikrofon itu pang huruf pang. Tes. Mendengarkah? Ulun suah julun mendengarkah kadakah? Kada mendengar, berarti mendengar. Menyahut aja masih. Alhamdulillahil wahidil qahharil mutakabbir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ilaihi turja'ul umur wa ilaihil masir. Salatan wa salaman daimaini mutalazimain ala nabiyyina Muhammadinil Mukhtar wa ala alihil abrar wa ashabihil akhyar wa man tabi'a huda ila yaumil mahsyar. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin ba'da an aqul a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-farqu bainal muslim wal kafir as-salah. Wa qala aidan awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-salah. Wa qala aidan as-salatu mi'rajul mu'minin atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati para habaib wa syaraif dimanapun beliau berada, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat yang sama-sama kita hormati, qari kita Adinda siapa tadi? Ihsanul Akmal. Yang sama-sama kita hormati Ketua Panitia Peringatan Isra wal Mi'raj. Yang sama-sama kita hormati rombongan Maulid Al-Habasyi yang sudah datang jauh-jauh dari mana? Oh, dari sini. Parak berarti. Yang sama-sama kita hormati pembawa acara, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah Masjid Ihya Ulumuddin yang mudah-mudahan insyaallah sabarataan Allah muliakan fid dunya wal akhirah. Tak lupa ulun ucapkan kepada Bapak Haji Ghazali yang sudah menghubungi ulun jauh-jauh hari untuk mengisi acara di masjid ini. Alhamdulillah malam ini kita bisa berjumpa dan berkumpul bersama. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini mendapatkan cucuran rahmat, berkah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Hingga tidaklah kita bubar dari acara ini sebelum dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngaran ulun Muhammad Taufan Aulia Akbar from Kalua. Salam kenal. Jadi biasa dipanggil Ustadz Taupan. Ustadz Taupan. Tapi kalaunya ibu-ibu janda memanggilnya Abang Taupan biasanya. Baik. Intermezzo. Ini mikrofon ini gesan apa ini, Wadi? Ini gesan yang mana ini mikrofonnya?
sama aja. Berarti kedosa inilah. Membeberati gulu ulun aja sudah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malam ini kita peringatan Isra Mi'raj kah? Isra wal Mi'raj kah? Hah? Isra wal Mi'raj, ada yang menyambat Isra Mi'raj. Kalau di wadah kami di Kalwa tuh Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Isra yang paling tepat itu Isra wal Mi'raj. Ada wawunya. Waw itu waw tafriq, waw yang membedakan antara Isra lawan Mi'raj itu belain. Walaupun dalam waktu yang bersamaan. Sabuting Isra perjalanan horizontal, sabutingnya Mi'raj perjalanan vertikal. Maka dalam hidup lawan Allah hablum minallahnya baik, hablum minannasnya juga mantap. Ada orang rajin sembahyang, bulik dilanggar, sandal kawan hilang. Ini luput. Ada pula nang katuju benar. Nah, lawan kawan ini traktir terus duduk di warung. Pokoknya duduk di warung traktir terus. Cuman orang azan sidin tetap di warung aja. Ini ngarannya hablum minallahnya parai. Maka Isra wal Mi'raj mengajarkan kedua-duanya. Hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya juga bagus. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Pernah baca buku Raden Ajeng Kartini? Judulnya Habis Gelap. Hah? Habis Gelap. Terbitlah. Suam baca bukunya kah hafal judulnya aja kan? Saya ingin kaitkan dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Kita ambil contoh. Lihat. Nabi Adam. Kekanakan tahukah Nabi Adam? Tahu di mana? Nda mesti tahu. Ulun aja kada tahu. Nabi Adam. Tahu Nabi Adam? Dilihat ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Nabi Adam. Ini kita sampai jam berapa panitia? Sampai jam berapa? Jam 12. Mantap. Nang kayak ini nang rancak mau olah penceramah garing tuh ya kayak ini. Baik, kita ambil contoh. Nabi Adam alaihi salam. Manusia pertama yang Allah ciptakan di bumi. Nabi Adam dengan iblis sama. Sama apa Ustadz? Sama-sama Allah keluarkan dari surga. Iblis Allah keluarkan dari surga, Nabi Adam Allah keluarkan dari surga turun ke bumi. Nabi Adam turunnya di India, Siti Hawa turunnya di daerah Jeddah. Sama-sama Allah keluarkan dari surga. Ini lihat poinnya. Perbedaannya adalah ketika iblis Allah keluarkan dari surga, iblis menantang. Ukhruj, keluar. Ujar iblis, oke. Iblis, keluar kau. Kata iblis, no problemo. It's okay. Kata iblis, ya Allah, kalau kau keluarkan aku dari surga, aku minta 2 syarat. Apa kata Allah? Syarat pertama kata iblis, jangan matikan aku sampai hari kiamat. Oke, kata Allah. Kedua, izinkan aku menggoda anak cucu keturunan Adam. Oke. Iblis Allah keluarkan menantang. Jadi bila di kampung ini ada salah ditagur sarik. Berarti kawannya toh biar jangan suara. Nabi Adam bedanya,
Ketika Nabi Adam Allah keluarkan dari surga, Nabi Adam tidak menantang seperti iblis. Tapi ketika Nabi Adam Allah keluarkan dari surga, Nabi Adam di dalam kitab disebutkan sujud kepada Allah arba'ina sanah. Arba'ina sanah itu bahasa keluarnya 40 years. 40 tahun. Sujud Nabi Adam. Kadawani melihat ke atas hayaan minallah, malu kepada Allah. Apa yang dibaca Nabi Adam ketika Allah keluarkan dari surga? Yang dibaca Nabi Adam disebut dengan istighfarnya Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mohon maaf, suara ulun dasar baik, Pak. Tuh lihat. Lihat. Ketika Allah keluarkan Nabi Adam dari surga, sujud 40 tahun Nabi Adam menangis minta ampun kepada Allah. Saat itulah Nabi Adam mi'raj kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikeluarkan dari surga, mi'raj. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Juz 1 langsung menghafal Quran. Nabi Adam membaca istighfar, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mi'raj. Setelah diuji dengan dikeluarkan dari surga, mi'raj. Nabi Adam tuh Bapak Ibu pambungasnya. Jar Nabi Muhammad paling bungas Adam. Kenapa jadi bungas? Manusia surga. Lalu anak-anak sampai keturunan kita ini rancak pinah hirang, latat, rancak tajamur. Nah, satu. Lanjut. Lanjutkah? Napa nang lanjut? Dua, Nabi Yunus. Ini Nabi Yunus. Nabi Yunus ini berisi umat. Umat Nabi Yunus itu umat yang paling buntat. Tahu kah buntat? Hungang. Bahasa kalua buntat. Buntat tuh laduman kada berbunyi, itu buntat. Lihat bejatnya umat Nabi Yunus. Kata Nabi Yunus, bila kalian tidak beriman kepada Allah, tunggu azab Allah akan turun. Jar umatnya Nabi Yunus apa nah? Pabila banyak orang kalua sekalinya. Pabila jar Nabi Yunus, kaina nanti Yunus, kalau bujuran Allah Tuhanmu turunkan azab, jangan kaina wahini. Oh tuh. Tuh umat Nabi Yunus. Ditinggalkan oleh Nabi Yunus. Nabi Yunus masuk ke dalam kapal. Ringkas kisah kapal mogok. Nabi Yunus dibuang ke lautan. Ketika Nabi Yunus dilempar ke laut, ditawak, dibuang, Allah perintahkan ikan. Ujar Allah, iwak, iwak, taguk itu Yunus, cuman jangan diukang, taguk aja. Taguk. Adakah di sini nang suah ditaguk iwak? Nabi Yunus ditaguk iwak. Apa yang dilakukan Nabi Yunus selama di dalam perut ikan? Nabi Yunus di dalam perut ikan sujud sambil istighfar kepada Allah. Apa yang dibaca Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini mirip-mirip dengan Nabi Adam. Kalau Nabi Adam zolamnya di muka, Rabbana zolamna. Kalau Nabi Yunus zoliminnya di belakang, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Mi'raj Nabi Yunus waktu dalam perut ikan. Bayangkan. Masuk dalam perut, diuji dalam perut ikan, Mi'raj Nabi Yunus.
Dibaca istighfar la ilaha illan anta, itu iwak sakit parut. Nah, mencari toko obat kadada, apotek tutup. Itu dalam Al-Quran disebutkan dengan zulumatun thalath, 3 kegelapan. Gelapnya dalam perut ikan, gelapnya di tengah malam, gelapnya berada di dasar lautan. Itu yang terjadi kepada Nabi Yunus. Ketika ujian itu datang, Nabi Yunus mi'raj kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poinnya nih, ini kaitannya nih. Kita 2 tahun dihajar corona, bujur kada? Setelah corona hilang, alhamdulillah timbul Omikron. Habis Omikron kayaknya datang Abikron, Akhikron, Ukhtikron, sampai puncaknya mikrofon. Berdoa kita mudah-mudahan Allah angkat wabah penyakit ini. Mau benar. 2 tahun Allah hajar dengan corona. Betul? Betul? Haul abah guru 2 tahun kada dilaksanakan di Martapura. Betul? Bujur? 2 tahun Allah hajar dengan corona. Masjid tutup, sembahyang Jumat libur. Ungah bananang kada penyembahyang. Yes, ada beisi kawan. Bujur. Ungahnya beisi kawan. Kada sembahyangan Jumat libur. Masjid tutup. Majelis taklim kada buka. Haji 2 tahun libur. Umrah pray. Semuanya dihajar. Sektor ekonomi dihajar. Penceramah, aduh, kada dapat amplop lagi. Gawat. Tutup bacaan. Mapa. 2 tahun. Tutup masjid, kuriakan di warung. Bungol bana pemerintah ini kaper lo kok masjid ditutup. Oh jar unang bekuciak ini waktu masjid dibuka kada suah ka masjid. Masjid tutup protes, masjid buka kada suah ka masjid. Dengarkan Bo, bila laki pian tuh kada mau ke masjid, di rumah aja sembahyang, berarti pian punya laki-laki yang solehah. Lihat deh, Allah hajar 2 tahun corona, tutup masjid, Jumat libur, tarawih kada kawa. Bahkan kami di Kaluak situ bila hendak tarawih Bapak Ibu, lampu ini dimatiin dulu. Sama kah di sini juga? Jer ulun bila nyamati lampu tuh corona kada wani kah? Kada pang Ustaz aja supaya polusi benar kada melihat. Mati lampu. Ayo masjid Jumat tutup di mukanya, belakangnya buka ya Mas. Ayo seumuran kada suah ke masjid. Allah tutup masjid karena corona, jangan protes, kada suah ke masjid. Sekali-kali ke masjid seumur hidup sekaliannya. Takajud malaikat. Ke masjid si utuh ini malaikat aja takajud saking kada suah ke masjidnya. Aja malaikat untung benar ke masjid, dilihati malaikat sekalinya kahiga masjid umpat bakamik benar ay. Coba kita pikirkan, seumuran kada suah ke masjid, mati hanyar minta sembahyangkan di masjid. Bujur kada kah? Bujur kada kah? Mati nang laki, manang bini abut mencari kaum masjid Ihya Ulumuddin. Mana kaum masjid? Mana kaumnya mana? Ujar kaum napa habar cil? Kada papa jar sidin, lakiku mate. Ujar kaum innalillah. Kawakah kaum minta sembahyangkan fardu kifayah di masjid? Ujar kaum kadua ni ulun takuni laki pian hakunlah di masjid kada kah? Kada lah. Ya, ada suah ke masjid. Kenapa? Majelis taklim tutup, libur, ribut. Aduh, majelis tutup, mestinya buka, kada dapat ilmu. Waktu majelis buka, kada suah ke majelis. Haji tutup 2 tahun, umrah 2 tahun ditutup. Ulun
Umrah biasanya sebelum corona paling sebulan di rumah ulun ke Mekah, paling lawas ulun 2 bulan di rumah ke Mekah, pokoknya ke Mekah terus berangkat. Pertama kali ulun menjajak batis di Mekah dan Madinah, belum tajajak lantai masjidnya, hanyar di dalam bis menuju Masjid Nabawi. Di dalam bis nih melihat pucuk Masjid Nabawi warna hijau lampunya, itu langsung menangis Bapak Ibu. Nah, berbuyan mata. Udah menangis. Itu lagu dangdut. Menangis. Pertama kali umrah, pertama kali menjajak Masjid Nabawi. Berangkat yang kedua kada menangis lagi, berangkat ketiga kada menangis lagi, berangkat keempat tak menangis lagi, 10 kali 11 kada pernah menangis lagi. Allah tutup 2 tahun corona. 2 tahun corona. Hanyar tadi ulun ke Mekah, hanyar bulik umrah. Pas ulun ke Mekah, sebelum ke Mekah kan ke Madinah dulu. Turun ulun di bis, masuk hotel karantina 4 malam, dilepas dari hotel karantina menuju Masjid Nabawi. Waktu itu ulun menjajak Masjid Nabawi setelah 2 tahun kada pernah menjajak. Saat itulah air mata ini menetes begitu derasnya. Menangis ulun, ya Allah, mungkin ini pian tutup dengan corona supaya mata ini menangis lagi menjajak sini. Jadi setelah ujian itu mungkin Allah berikan kebahagiaan. Masuk kita ke Isra Mi'raj. Nah ini tadi masih pembukaannya, belum ceramahnya lagi. Pikirkan pian sampai jam berapa? Masuk Isra wal Mi'raj. Ini saya mau cerita. Isra wal Mi'raj ini terjadi, riwayat yang paling sahih. Isra wal Mi'raj itu terjadi karena Nabi Muhammad sedang berada dalam kesedihan yang begitu dahsyat. Sedih kenapa Ustadz? 2 orang yang sangat membela Nabi Muhammad meninggal dunia. Bujur kadakah? Bujur kada? 1 yang meninggal namanya Abu Talib, paman Nabi Muhammad. Yang mana paman Nabi Muhammad bernama Abu Talib ini, kalau ada orang kafir yang ingin menyerang Nabi Muhammad, Abu Talib berdiri paling depan. Siapa yang mengganggu kemenakanku? Nih, berhadapan dengan Abu Talib. 2 yang meninggal yang membuat Nabi sedih, istri Nabi yang bernama Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Meninggal sedih Nabi Muhammad. Bini mati sedih. Ulun betakon lawan bapak-bapak di sini. Pian mun mati bini sedih kadakah? Ay jangan takureheng. Pian mun mati bini sedih kadakah? Nah, lalakian nih. Coba bibinian. Mun pian mati laki sedih lah. Bibinian. Lalakian ini mulai kayak maharap bini mati berataan. Bapak-bapak, ay ulun takone, pian mun mati bini sadih kadakah? Nah, maje. Sadih mewakili sekong. Sadih. Napa nang lain pina ragu-ragu? Masya Allah. Mantap. Bapak Ibu, lihat. Meninggal bini sadih Nabi Muhammad. Ingatakan Bu Ai, salah satu ciri bibinian masuk surga itu husnul khatimah, bilanya mati laki sedih. Coba pian kaina mati bedahulu. Sadih kan lalakian. Tapi bilanya pian mati bedahulu, laki pian bebuat kamaka kamar imbah pian mati, lalu baku ciak, yes. Inya ada kisah bibinian mati cilai, tabuk urang kubur, buat urang ke kuburan bibinian nih mati. Bibinian mati, nang lalakian nih berdiri di atas kuburan melihat sambil menangis. Jar urang, bini pian kah paman mati jadi menangis? Lain. Dang sanak kah? Lain. Keluarga lain.
Kenapa pian menangis benar? Aku Jasidin ingat bini di rumah. Bini di rumah tuh jangankan mati, salismaan aja kada suah. Hendak bener bini mati sekalinya. Satuang ini beri mual. Ayo, coba lihat. Bo, dengarkan mata 2 biji tuh. Ini ibu-ibu ini bila kada dirawat, kayaknya bisa ceramah seorangan di belakang. Menyaingi penceramah, mau bener. Tapi itu di wadah kami di Kalua. Di sini insya Allah sama. Dengarkan nih, Bo. Nabi kenapa begitu sedih ketika Siti Khadijah meninggal? Ulun kisahkan. Nabi itu punya istri yang cantik, namanya Zainab. Bungas. Di mana Ustaz tahu? Nah, kada percaya. Zainab itu kecantikannya, ini ulun madahkan. Kecantikan Zainab itu kalau terpandang atau memandang wajah Zainab, saking bungasnya, ketika kau pandang wajah Zainab, matamu tak sanggup dikedipkan, kepala pun tak sanggup dipalingkan. Asik. Adakah bibinian di sini yang bungas gitu? Banyak, masya Allah. Absen dong satu-satu. Tapi cantiknya Zainab kada pernah Nabi maigau ngaran Zainab. Ndak. Yang disebut selalu Khadijah. Kalau pepatah Arabnya tuh innaki daimatun fi tasri aini wa ma'ilatun fi qalbi. Wajahmu selalu terbayang di kelopak mataku karena namamu telah tergores dalam lubuk hati yang paling dalam. Wah, catat jadi status WA. Lihat. Siti Khadijah umurnya 15 tahun lebih tua dari Nabi Muhammad. Lihat bagaimana Siti Khadijah memperlakukan Nabi Muhammad. Waktu Nabi bulik dapat wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Masya Allah. Nah, Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Waktu itu Nabi menggitir. Kenapa Nabi menggitir? Karena Nabi diragap oleh Jibril dengan wujud aslinya Jibril. Iqra ya Muhammad. Kata Nabi Muhammad, ma ana biqari. Aku oraiso. Kada bisa. Pulang Nabi ke rumah, menggigil. Siti Khadijah, bini yang luar biasa, melihat laki dalam keadaan menggigil, diragap sidin, dibawa ke kamar, dirabahkan, diselimuti. Diragap laki. Ini contoh ibu-ibu. Bila laki pian tengah malam bulik meunjun. Menggitir laki datang. Membawa pupuyuk 2 ikungannya, halo sapulang. Ragap laki pianto, insya Allah bau iwak. Bo, pian memingkuti tangan laki, selama pian memingkuti tangan laki, selama itu pula dosa-dosa berguguran. Jadi habis bulik dari masjid ini, nah ketawa. Pingkuti laki masing-masing. Jangan laki orang pingkuti. Allahu Akbar. Bo, dengarkan. Ini lakiannya kita hajar ibu-ibu malam ini. Setuju kah? Oh, setuju dia lakian. Bo, dengarkan. Siti Khadijah, lihat. Waktu bersusuan menyusui Siti Fatimah. Datang Nabi Muhammad di muka rawang. Siti Khadijah melihat laki datang, anak nih waktu menyusu dicabut andak kehiga, berdiri menyambut laki. Suamiku. Nabi Muhammad melihat bini berdiri, apa ajar Nabi? Duduk.
Duduk Khadijah, duduk. Saling menghormati. Adik kita nih kada mesra tuh seminggu aja imbah kawin. Bila bini menyayat bawang, tersayat tangan, berdarah tangan bini, umanang laki capat menyasa. Maisap kajari bini. Berdarah sayang leh. Seminggu. Sebahkan 10 tahun. Berdarah tangan bini, napa jenang laki? Di mana mandak mata? Coba lihat Siti Khadijah. Datang Nabi Muhammad, langsung berabah di atas pahanya Siti Khadijah. Dipusut kepala Nabi yang berdebu tuh, datang berdakwah. Sampai Nabi Muhammad taguring di atas paha Siti Khadijah. Bapak-bapak suah kabarabah di tampah bini. Kada ingat lagi aku guru wae. Ada orang mesra benar. Tuha dan nang bini umur 80, nang laki umur 85. Tapi nang laki nih umur 85, ngiau bini umur 80 masih dengan panggilan yang. Yang. Nang cucu nih penasaran. Ujar cucu kai, apa resep romantis pian ini? Ujar kai, aku kan diingat lagi ngaran ninimu tuh siapa? Jadi yang aja ingatnya sebutin. Kada pilo lah. Bukannya romantis ngarannya kada ingat lagi jakai. Paksa yang disebutin. Barabah Nabi Muhammad, dipusuti rambut Nabi Muhammad sampai sidin taguring. Waktu Nabi taguring itulah Siti Khadijah memandang wajah laki, dipandang oleh Siti Khadijah. Waktu memandang wajah laki itu menangis sidin. Bo, pian pernahlah memandang wajah laki pian. Waktu sidin guring, di hati bujur-bujur. Nah, lakiku kan lain kang ini. Kalau pindah tapa huruf. Taguring Nabi Muhammad menetes air mata Siti Khadijah. Jatuhlah ke pipi Nabi Muhammad. Banyu titik ke pipi tabangun Nabi Muhammad. Melihat bini menangis, ditanya oleh Nabi Muhammad, "Ma yubkiki ya Khadijah?" Kenapa kau menangis wahai istriku Khadijah? Berdiam Siti Khadijah kada menjawab. Apa kata Nabi Muhammad? Kenapa kau menangis wahai istriku? Berdiam Siti Khadijah. Apakah kau sedih menikah denganku? Tak sanggup hidup bersama diriku? Ataukah karena kau tak sanggup dengan kemiskinan ini? Tuh rumah irama. Nabi kada kayak itu. Nabi kenapa menangis? Jar Siti Khadijah, ya Rasulullah. Nih jawab, nih dengarkan jawaban bibinian yang solehah. Ya Rasul, suamiku, ulun sudah tua, dakwahmu masih panjang. Ulun khawatir ketika Islam ini belum selesai engkau sebarkan, ulun meninggal dunia. Maka ya Rasulullah, kalau umur ini sudah habis, pian kaina dakwah belum selesai, sedangkan pian perlu dana untuk membangun jembatan, perlu duit untuk membikin perahu menyeberang sungai. Demi Allah wahai suamiku, gali kuburanku, ambil tulangnya, jadikan jembatan. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini Siti Khadijah, orang wanita terkaya di tanah Arab, tapi ketika menikah dengan Nabi Muhammad bajunya 18 tambalannya. Ada di sini nang 18 tambalan. Lakian ada. Paling-paling kita ini kan cawat rabit sedikit. Kada aja orang melihat. Allahu Akbar. Nah, kembali kita. Meninggal sosok perempuan seperti ini, sedihlah Nabi Muhammad. Maka saking sedihnya Nabi Muhammad, tahun itu disebut dengan Amul Huzun, tahun kesedihan. Karena di Arab Bahari belum ada tahun. Kada ada tahun 1, tahun 2, belum ada. Yang ada tahun itu bangaran sesuai apa yang terjadi. Contoh, ketika Nabi Muhammad lahir, ngarannya Amul Fil, tahun gajah.
karena gajah menyerang Ka'bah. Kalau tahun itu banjir, ngarannya tahun perang, tahun perang. Banyak lalakian mati, tuh tahun janda. Nah, tawa. Ada kisah. Boleh ka ulun berkisah? Boleh kada? Boleh ka kada? Kata apa ulun berkisah? Ada tuan, ini ngarannya tahun kantot. Tahun kantot. Ada guru orang bahari, Pak Bahari, mikrofon kadada, salon belum ada, terbang kada tapi ada, sepeda motor kadada laluan, mobil makinnya nyai, itu bahasa kaluannya. Kada sunyi lagi, sunyai. Waktu sunyi itu guru ini ceramah di hadapan bibinian, yasinan ibu-ibu. Waktu yasinan itu guru ini sakit parut, lalu hendak tekantot. Ditahani sidin karena supan. Karena ditahan itu Bu lalu kantut tuh panjang keluarnya. Dia kada beampian. Bibinian tumbur bertaan. Guru takantut. Guru ngaran bibinian tumbur supan sidin. Bukah sidin pada kampung. 10 tahun hilang pada kampung. Maarit supan. Setelah 10 tahun sidin meninggalkan kampung, sidin akhirnya bulik ke kampung dengan harapan ujar sidin kira-kira kada ingat lagi loh orang di kampung ini sudah. Bulik sidin ke kampung, duduk di warung. Belum ke rumah, hanya sampai warung, duduk di warung ada ibu-ibu badua bepandiran. Ujar ibu saikungnya, umur anak ikam berapa sudah? Ujar ibu ini, aku kada ingat, cuman anakku tuh lahir sehari imbah guru takantut bahari. Ujar guru imbah mendengar itu bungolnya aja guru. Ingat aja kantutku masih ibu. Itu karena tahun kantut. Kembali kita. Maka untuk menghibur Nabi Muhammad yang kesedihan, Allah perjalankanlah Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj. Ini contoh bagi kita, kalau sedang sedih bawa bajalan, ziarahkah kawadah wali-wali supaya hati gembira. Ini contoh gesan bapak-bapak, bila bibinian tuh pina galau, pina gagaringan, bawa bajalan Pak Ai. Ya lo kok boleh? Hiih ujar. Bawa ke Duta Mall. Suruh bini belanja, mama mau apa? Tinggal tunjuk. Tinggal telunjuk. Bibinian ini Pak Ai, bila inya pina garing, sakit kepala, muriat, panas awak, salon pas di dahi, diobati kada ampi, dibawa ke mantri bebangat, dibawa ke dokter kada kaduitan, garing aja kada beampian, gampang bawa ke toko emas. Iya kalau boleh. Nah, iya kalau bawa bini ke toko emas, mama hendak emas lah 100 gram. Insya Allah sehat, pian pulang nang garing mbahnya. Allah Akbar. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Lalu ceritanya gini. Ketika Nabi Isra wal Mi'raj, makanya tadi dibaca, adakah Karim baca tadi? Subhanallah, adakah? Adakah? Asa ingat asa kada ulun, adakah tadi? Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Singgan situ dulu. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Subhana, kata Profesor Dr. Sulaiman Al-Asqari dalam ilmu tafsir, bila ayat Al-Quran diawali dengan kalimat tasbih subhana, menandakan ada peristiwa besar yang terjadi. Dan ini menurut ulama ahlus sunnah wal jamaah bijasadihi wa ruhihi, dengan jasad dan ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini lain mimpi, lain mimpi, lain mimpi. Kalau mimpi kada harat, kalau mimpi kada usah Allah bertasbih-tasbih juga. Ini lain kenyataan. Ulun pai waktu di pesantren ada kawan
Aku kira panai aja aku malam tadi dapat Lailatul Qadar. Kenapa julun? Aku tak mimpi langit belah. Mbah sekalinya bayi aku bangun ya muhaku tak kaburit kawan. Oh, itu dasar belah langit kebetulan lagi. Coba. Asra bi'abdihi lailan. Lailan itu kada sampai sepertiga malam. Kada sampai sepertiga malam. Bahkan saking cepatnya bakas Nabi Barabah itu masih hangat. Napanya maksudnya Ustadz? Contoh, ini pian duduk kalau nih, mulai tadi duduk, badiri pian, keluar satu mat, babulik pian japai, bekas pian duduk itu masih panas, hangat. Artinya satu mat aja pian tinggalkan. Kalau sekitar sejam pian tinggalkan, japai bisa kada panas lagi. Kalau ilmu orang bahari, mengetahui bibinian pencemburuan atau kada, japai bakas inya duduk. Bila panas, tuh pencemburuan. Kalau lalakian kada. Kalau lalakian tuh bilanya bapaluhan di hidung, bapaluh terus tuh ciri disayang bini. Makanya ulun nih bapaluhan aja hidung terus. Mau bener-bener nih. Sampai jam berapa kita? Hah? Ampihan kah? Ampihan kah sudah? Inya jadi panitia guru tasarah pian haja, hendak panjang kah, hendak satu mat kah, hendak lawas kah, amploknya sama aja. Coba lihat perjalanan yang begitu jauh ditempuh dengan waktu yang begitu singkat. Ulun ambil contoh ini supaya kita kawan memaham. Contoh, Bapak Ibu, saya maghrib tadi alhamdulillah sembahyang di Masjidil Haram. Alhamdulillah Isya sudah sampai ke kampung sini. Percayalah pian? Kada. Nah, mahwal. Kada percaya. Kenapa deng kada percaya? Jauh. Pintar. Ibu-ibu percayalah. Bo, saya maghrib tadi sembahyangnya di Masjidil Haram. Isya sudah sampai di kampung sini. Percayalah. Siapa yang percaya? Percaya kada kah? Lakian, percaya kada? Kada percaya. Kenapa? Ustadz, setahu ulun Ustadz ujar nangkai paling tua di kampung sini. Mana ada nang paling tua? Aku nih di sini hidup puluhan tahun sudah di kampung sini. Kada suah ada orang bulang-bulik Makkah ka Banjarmasin Isya maghrib tuh kada suah. Jadi ulun kada percaya. Secara kebiasaan tuh kada bisa Ustadz. Secara adat tidak mungkin Ustadz. Secara logika impossible. No. Tuan, si kai juga bahasa Inggris juga kayak ini. Tidak mungkin. Bo, ke Mekah berapa jam? Berapa? 11 jam. Tuh mulai Jakarta. Jakarta Banjarbaru tengah 2 jam. Jakarta Makkah 10 jam. Belum lagi pesawatnya mahadangi, pesawat ungut-ungut. Ayo. Bulang bulik 24 jam hampir. Kada mungkin. Bapak Ibu, ulun hendak menggambarkan. Di era modern seperti ini pun pian kada percaya ulun kisahkan secepat itu. Padahal teknologi canggih. Kita alat transportasi kurang apa? Sepeda motor lengkap, bujur kada? Mobil ada. Mulai Avanza, Innova, Fortuner, Pajero Sport, Alphard, Rubicon, Hammer, Range Rover. Nyambat benar aja ulun sebuti-buti nggak ada besi. Lengkap. Pesawat. Kurang apa pesawat? Lion Air, Batik Air, Saudi Arabia Airlines, Asia Airlines, Malaysia Airlines, Saudi Arabia Airlines, Garuda, ganal parut pada dada. Lengkap.
yang sampai ke bulan, Apollo, ulang alik, lengkap. Tapi waktu ulun sampaikan, percayakah pian, ulun bulang bulik ke Mekah antara maghrib dan isya, pian sabarataan kada ada yang percaya. Ulun hanya ingin menyampaikan bagaimana kondisi bangsa Arab waktu itu. Jangankan alat transportasi pesawat, kijang buruk kada suah melihat bukannya. Lalu dikisahkan perjalanan yang begitu jauh dengan waktu yang begitu singkat. Mekkah Palestina minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Mekkah Palestina sebulan. Bulik lagi sebulan. Bulang bulik 2 bulan. Kalau perjalanan itu 9 bulan 9 hari, itu lain perjalanan, itu batianan ngarannya. 2 bulan Pak, itu pakai unta yang paling kuat dan paling cepat. Untanya kuat, sehat, cepat. Kada boleh untanya garing di tengah jalan, apalagi sampai stroke di tengah jalan. Kamana mau urut betis unta? Sehat 2 bulan. Lalu Nabi bakisah, aku jar Nabi Allah Isra Mi'rajkan kada sampai 1/3 malam. Ulun khawatir jaka pian hidup bahari di zaman Nabi Muhammad, bisa kapir sekampungan sako. Ayo lihat. Maka ketika Nabi Muhammad selesai Isra wal Mi'raj, Nabi taungot, nah berpikir, diam Nabi, kukisahakankah kadakah? Kalau kukisahkan, apakah orang percaya? Kalau kada kukisahkan, aku hendak berkisah. Waktu Nabi taungot ini Bapak Ibu, baparak Abu Jahal. Tahukah Abu Jahal? Deng, Abu Jahal tahukah? Tahu di mana juga? Baparak Abu Jahal. Abu Jahal melihat Nabi taungut, baparak jar Abu Jahal, Muhammad, kulihat ikam ni pina taungut kenapa garang? Ujar Nabi, kada apa-apa ay. Jar Abu Jahal bakisah, kita kan CS, friend. Ngomong dong dengan paman Jahal. Akhirnya Nabi bakisah Isra Mi'raj dengan Abu Jahal. Mendengar kisah Nabi ini, Abu Jahal Bapak Ibu, nah, yes. Jar Abu Jahal, ini ujar Abu Jahal. Amun sampai orang Arab mendengar kisah ini, pasti buhannya kada percaya. Dan pasti Muhammad dianggap pendusta. Maka akal licik Abu Jahal. Lihat, jar Abu Jahal, Muhammad, bagaimana kalau kisah ini ikam kisahkan, kita kumpulkan manusia, ikam berkisah. Ujar Nabi, bagaimana mengumpulkan manusia? Jar Abu Jahal, tenang. Nih, ada gue, paman Jahal. Masalah mau cetak undangan, kayaknya aku aja Abu Jahal. Majelis mana hendak diundang? Jadi Abu Jahal ini panitia Isra Mi'raj pertama di dunia. Panitia Isra Mi'raj. Cuman Pak Haji balain. Abu Jahal jadi panitia hendak menyupanakan Nabi Muhammad. Panitia masjid sini hendak mengagungkan Nabi Muhammad. Abu Jahal masuk neraka, panitia sini masuk surga. Begitu cara menyenangkan hati panitia. Lalu dikumpulkan oleh Abu Jahal. Waktu itu Bapak Ibu, kalau hendak mengumpulkan orang, itu berdiri di atas gunung. Ngaran gunungnya Abi Qubais. Berdiri di atas situ. Di mana Ustadz andaknya itu nih Ka'bah. Sini Ka'bah. Di samping Ka'bah itu ada gunung. Wah, ini ditatak orang rata, seret. Dibangun istana raja di atasnya. Itu Abi Qubais. Mudah-mudahan kita kawatulak ke Mekah dan Madinah seberataan. Di atas gunung itu jua bahari Nabi Ibrahim mengiau kita naik haji. Jadi naik ke atas itu Nabi Ibrahim mengiau kita naik haji. Fahujju, naik haji, jar Nabi Ibrahim. Di alam arwah kita ini menyahut, cuma kada ingat.
Ninang suah tulak haji, suah umrah, tu bahari menyahut panggilan Nabi Ibrahim. Fahojo, tulak, bahaji. Lalu di alam arwah kita menyahut, labbaik, tulak pian. Labbaik, labbaik. 2 kali pian tulak. Labbaik, labbaik, labbaik. Tulak taros ke depan pian. Nah, jadi orang bahari pengumuman dasar di situ. Naiklah Abu Jahal ke atas gunung situ. Makanya orang bahari Bapak, kalaunya azan bahari itu mencari tempat yang paling tinggi. Jar Nabi Muhammad, azan dengan suara yang paling keras. Jangan digimiti mikrofonnya. Itu dulu yang dipilih azan, dengarkan telinga masing-masing. Yang dipilih jadi muadzin yang paling keras suaranya, merdu suaranya, keras merdu. Lain lamah marido. Keras merdu supaya apa? Sabarataan mendengar. Ustadz, ada orang Yahudi waktu itu? Ada banyak. Ada orang kafir waktu itu? Ada banyak. Apa Nabi Muhammad menyuruh lambat-lambat? Gimiti aja, kayaknya orang Yahudi kada kawa guringan. Tapi waktu itu, nih dengarkan telinga masing-masing. Yang menjadi muadzin Bilal bin Rabbah. Azannya di tempat yang tinggi. Tinggi tempatnya, nyaring suaranya. Supaya mendengar sakampungan. Wah, ini kada perlu lagi naik ke atas. Cukup mikrofon. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bang, 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 bang. Ba'awaw. Allahu Akbar. Ulun hanya ingin sampaikan sedikit. Kalau pian badiam, kalau pian berumah di dalam hutan, maka siap-siaplah mendengar bisingnya suara binatang buas. Pagi-pagi siap-siap mendengar suara burung yang bersahutan. Malam-malam siap-siap terganggu dengan suara jangkrik yang nyaring. Kalau Bapak tinggal di terminal, siap-siap mendengar bunyi klakson yang nyaring ataupun knalpot sepeda motor yang nyaring. Itu resiko. Kalau Bapak tinggal di samping gereja, jangan khawatir, Bapak akan sering mendengar suara lonceng. Kalau Bapak Ibu tinggal di vihara, maka Bapak Ibu sering mencium bau dupa. Itu resiko. Kalau Anda tinggal di samping masjid dan musola, maka sering-seringlah Anda mendengar suara azan dan iqamat. Itu resiko. Bukan yang banyak mengalah kepada nang halus, nang sedikit nih paham-paham lawan orang nang banyak. Bojo kah ada kah? Bojo kah ada kah? Hah? Maka waktu itu Abu Jahal naik ke atas Jabal Abi Qubais dengan Nabi Muhammad. Baku ciak Abu Jahal. Ya ma'syaral Quraisy. Wah, nyaring ada kah? Oi orang Quraisy. Mendengar tuh kumpulan buhannya. Siapa? Abu Jahal aja. Pulang lah Abu Jahal buku ciak Pak. Jamaah. Tak kumpulan orang kafir sebertaan. Tuh bahari ini keadaan Islam sebertaan. Jar Abu Jahal, pemirsa, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Saya Abu Jahal dan Muhammad berdiri di atas Jabal Abi Qubais. Ingin menyampaikan sebuah cerita yang begitu dahsyat. Yang nantinya akan disampaikan oleh Muhammad. Maka waktu dan tempat kami sediakan. Nah, Abu Jahal jadi MC pulang. Mbah jadi panitia merangkap acara. Lalu Nabi bakesah. Sebelum Nabi bakesah, Nabi mulai dengan pertanyaan yang begitu dahsyat. Lihat, jar Nabi, ya ma'syaral Quraisy. Oi, orang Quraisy. Ada apa Muhammad? Jar Nabi nih, kalau aku sampaikan kepada kalian di belakang gunung ini, yang kalian tidak bisa melihat apa yang ada di belakang gunung, aku sampaikan kepada kalian di belakang gunung ini ada musuh yang akan menyerang. Apakah kalian percaya dengan yang aku sampaikan? Apa kata penduduk Arab waktu itu? Saddaqnaka ya Muhammad. Saddaqnaka ya Muhammad. We believe you, we trust you. Kami percaya karo sampean.
Percaya. Engkau al-amin, kada suaba dusta Muhammad. Ada kita ini jangankan manusia, ayam kita dustai. Nah aja ayam datang. Weh, kada ada beresnya. Ujar. Sambar saku aja ayam ini. Nabi menyampaikan, kalau di belakang ini ada musuh yang menyerang, apakah kalian percaya? Sadaqnaka ya Muhammad. Kami percaya 100%. Engkau jujur al-amin. Lalu Nabi berkisah Isra wal Mi'raj. Tuntung Nabi berkisah Isra wal Mi'raj. Tadi malam aku diperjalankan Allah minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Bertemu Allah, dapat perintah salat. Apakah kalian percaya? Juga. Nah, karamput, dusta, tahi palat, karamput, kada mungkin, bohong, kada percaya Pak. Maka waktu itu yang tadinya beriman, setelah mendengar Isra Mi'raj taubah iman. Yang tadinya kafir mendengar Isra Mi'raj bebangat kafirnya. Ayo, melihat itu Abu Jahal langsung baku ciak. Yes. Ujar Abu Jahal, yes. Seikong lagi. Bila nang seikong manusia ini kada percaya jua dengan kisah ini, maka Islam di tanah Arab game over. Seikong lagi. Siapa yang seikong ini? Tiada lain tiada bukan Abu Bakar As-Siddiq. Dicari oleh Abu Jahal. Mana Abu Bakar? Ujar buahnya, Abu Bakar di kabun. Di kabun. Nyapai orang Arab tuh ketujuh di kabun. Makanya surga itu digambarkan dalam Al-Quran dengan sebutan raudhah, kebun. Kemudian lagi orang Arab tuh ketujuh sungai. Makanya Quran menyebutkan surga itu tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ulun di Madinah bertemu orang sugih. Sidin Baisi hotel 5 di Madinah. Sugih benar. Waktu itu dibawa ke rumah Ustadz, ke rumah saya, ke rumah Sidin ulun, orang Mekah. 10 ikung waktu itu sabarataan orang Arab, ulun dia orang Indonesia. Mana halus mana rendah mitak pulang. Orang tinggi-tinggi gana-gana. Makan. Seikung orang, seikung tamu, seikung pembantu. Jadi bila ada tamu, ada pembantu di belakang. Berdiri inya pai mengikuti cirat. Nah cirat. Bila banyu kita tuh habis, tuang akannya. Seikung tamu, seikung pembantunya. Masya Allah. Nah, mulai tadi ulun lihat banyu putih aja disolongi. Iya, apakah ada pengamihan penceramahnya? Bercanda. Tadi panitia menawari Ustadz hendak kopi kah? Kada, julun menawari hendak kopi kah? Uja. Lu mendengar kopi kah tuh patah bener gulo. Jadi orang Arab nang sugih ini Pak Ai, makan. Tuntung makanan dicuci mulut, jarnya imbah ini kita makan asli, makan nasi. Dibawanya ke rumah makannya, ke tempat makannya, besapuluh, nang dimakan kambing 3 ikung. Besapuluh aja 3 ikung kambingnya. Mun di wadah kita 3 ikung kambing, kau mahal di sekampungan. 3 ikung. Emak, tuntung makan. Ustadz, kapan ke Mekah? Saya bilang besok saya ke Mekah. Nanti dulu Ustadz, besoknya aja ke Mekah. Jar ulun, gesan apa ulun di sini berdiam? Besok kami hendak umrah ke Mekah, mambil miqat di Bir Ali. Jangan Ustadz, besoknya aja. Besok saya mau ajak Ustadz jalan-jalan ke kebun saya. Orang Arab itu suka dengan kebun. Maka ketika Abu Jahal mencari Abu Bakar, di mana Abu Bakar? Di kebun. Bukah Abu Jahal. Abu Bakar. Abu Bakar. Napa? Tuh kawanmu Muhammad berkisah pina nyanyok pedahakannya. Layau kisah bujur juga kah? Jar Abu Bakar, berkisah apa garang? Lalu Abu Jahal menceritakan peristiwa Isra Mi'raj di hadapan Abu Bakar. Jadi waktu itu imbah jadi MC panitia, Abu Jahal jadi penceramah pulang. Nah, berceramah di hadapan Abu Bakar. Cuman bedanya Abu Jahal nih imbah tuntung ceramah kada dapat amplop.
Ada ulun ni tahu malam ini juga dapat kakadakah. Ulun ni pai bila diberi orang alhamdulillah. Kalau nya kada ulun hadangi ja tarsa. Coba lihat. Waktu itu ujar Abu Bakar, bagaimana kisahnya Abu Jahal? Dikisahkan oleh Abu Jahal. Betulkah itu yang bercerita adalah Muhammad nabiku? Bujur. Apa jawab Abu Bakar? Kalau yang bercerita itu adalah Muhammad, dengarkan wahai Abu Jahal, lebih daripada itu pun aku percaya. Ini Abu Bakar nih. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan, dinding masjid warnanya putih. Semua orang melihat warnanya putih, pian putih. Bahkan jar Abu Bakar, aku melihat putih. Tapi ketika Nabi Muhammad datang dan ditanya, ya Rasulullah, warna dinding ini apa? Jar Nabi Muhammad, warna dinding ini hijau. Maka kata Abu Bakar, demi Allah, kudustakan pandangan mataku, kudustakan pandangan seluruh umat manusia. Aku ikut pendapatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini iman Abu Bakar. Maka wajar kata Nabi Muhammad, andai iman Abu Bakar ditimbang dengan iman kita sabarataan, demi Allah iman Abu Bakar lebih berat daripada iman kita semuanya. Ujur kadakah? Di mana makamnya sekarang? Berdampingan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Masjid Nabawi, Masya Allah. Ini Abu Bakar. Maka hidup ini perlu iman. Kalau iman hidup, bapak-bapak beriman seberataan, biar warung jablay kiri kanan kada turun. Sebelah kiri ada jablay, sebelah kanan jablay, kiri jablay. Jablay yang sebelah kanan nih awak putih, kurus, rambut pina kuning. Jablay sebelah kiri lamak mungkal hitam manis. Setiap pian bulik bagawi, jablay marawa, babang, singgah babang. Pian iman kuat kada mau singgah, tahan godaan. No for jablay. Udah mau iman hidup, tapi bila iman mati, biar jablaynya jauh di pembatuan situ. Nah, hakun aja turun tengah malam mau ulur sepeda motor, iman mati. Maka Isra wal Mi'raj ini bisa kita nalar dan percayai satu-satunya hanya dengan iman. Mudah-mudahan mati beriman, hidup beriman, masuk surga dengan iman. Amin ya rabbal. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a syan, ya Rafi'a syan, ya Rafi'a syani wa daraji, ya Rasul. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan, laisa muhtajan, laisa muhtajan ila suruji, ya Rasul. Salamun alaik, ya Rafi'a syan, ya Rafi'a syan, ya Rafi'a syani wa
Sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dengan ceramah yang singkat ini Allah ampuni dosa kita berataan, dikabulkan semua hajat kita, diterima semua amal ibadah kita, dan mampu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ulun terima kasih, minta halal minta ridha. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan sampai berkarat. Kalau ada kata-kata yang salah mohon maaf dunia wal akhirat. Kalau ada jarum yang patah jangan dibuang ke dalam parit. Kalau ada kata-kata ulun yang salah mohon jangan diungkit-ungkit. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah jangan masukkan ke dalam hati. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam lemari besi. Kalau ada kata-kata yang salah mohon jangan laporkan pada Pak Polisi. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Burung irian, burung cendrawasih, burung perkutut, burung kaliling. Itu nama-nama burung yang ada di Indonesia. Terakhir, ini pantun khusus untuk ibu-ibu, tapi tetap masalah burung. Burung hantu terbangnya malam. Kalau terbang sangatlah tinggi. Ibu-ibu yang tak mau jawab salam, saya doakan lakinya kawin lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.